Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Saat hari berakhir dan riuh dunia meredup, tiba saatnya bagi kita untuk melepaskan segala beban, kekecewaan, dan kegagalan sepanjang hari ini. Di hadapan Tuhan, kita tidak perlu berpura-pura kuat. Malam ini, mari kita datang membawa hati yang lelah, membuka diri untuk mengampuni orang lain, serta menerima kasih dan pengampunannya yang memulihkan melalui renungan malam ini. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami hendak merenungkan firman-Mu malam ini, kami mohon ketenangan hati dan pikiran. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, saluran terang. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ananias hampir tidak dapat menghargai perkataan malaikat, karena laporan mengenai penganiayaan yang pahit Saulus terhadap orang-orang suci di Yerusalem telah tersebar jauh dan luas. Ia mengira untuk bertukar pikiran. "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi perintah itu tegas. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Patuh kepada petunjuk malaikat, Ananias mencari orang yang baru saja mengeluarkan ancaman terhadap semua orang yang percaya kepada nama Yesus dan meletakkan tangannya pada penderita yang menyesal. Ia berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Kemudian Yesus memberikan persetujuan kepada kekuasaan jemaatnya dan yang dibentuk dan menempatkan Saulus sehubungan dengan perantara yang telah ditentukannya di dunia ini. Kristus sekarang mempunyai jemaat sebagai wakilnya di atas dunia ini, dan kepadanya termasuk pekerjaan untuk mengalihkan perhatian orang berdosa kepada jalan kehidupan. Banyak yang mempunyai buah pikiran bahwa mereka bertanggung jawab kepada Kristus saja untuk terang dan pengalaman mereka tidak bergantung kepada pengikut-pengikutnya di dunia. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa, dan hatinya terjamah dengan kesengsaraan mereka. Ia mempunyai segala kuasa baik di surga maupun di dunia ini, tetapi ia menghargai alat yang telah ditentukannya untuk penerangan dan keselamatan manusia. Ia memimpin orang berdosa kepada jemaat yang telah dijadikannya saluran terang kepada dunia ini. Bila di tengah kebutaan, kesalahan, dan prasangkanya, Saulus telah diberi kenyataan tentang Kristus yang telah dianiayanya, ia ditempatkan dalam hubungan yang langsung dengan jemaat yang menjadi terang dunia. Dalam hal ini, Ananias mewakili Kristus dan juga mewakili pendeta-pendeta Kristus di dunia ini yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penggantinya. Dalam tempat Kristus, Ananias menjamah mata Saulus supaya ia dapat menerima terang. Dalam tempat Kristus, ia menempatkan tangannya kepadanya, dan sementara ia berdoa dalam nama Kristus, Saulus menerima Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama dan dengan kuasa Kristus. Kristus ialah mata air. Jemaat itulah menjadi saluran komunikasi.
Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 102 sampai 104. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk menjadi saluran terang bagi dunia, memancarkan kasih, kebenaran, dan juga pengharapan yang berasal dari Kristus. Tolonglah kami agar hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Kini saatnya kami hendak beristirahat. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Lindungilah kami sepanjang malam, jauhkan dari segala mara bahaya, dan berikan tidur yang nyenyak, agar esok hari kami bangun dengan tubuh yang segar dan semangat baru untuk kembali menjadi saluran terang bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.